gempa 14 Desember 21 itu terjadi di kawasan yang belum terpetakan ya. Nah, ini cukup mengejutkan kami bahwa ternyata di NTT itu ada sumber-sumber gempa yang belum terpetakan ya. Kami punya keyakinan bahwa dengan kehadiran TNI di ruangan ini, Angkatan Darat, dari Kodim, maka kita punya proses ke depan akan mendapat dukungan dan hasil kita itu akan lebih mantap. Mungkin sekarang tidak lebih penting, mungkin ya. Tapi pada saat terjadi kan kita tidak punya waktu untuk berdiskusi. Bapak Dandi Antas Perempat Polres Timur dan Lembaga, yang saya hormati Bapak Kapolres Polres Timur dan hal ini diwakili oleh wilayah yang hadir, juga anggota Kodim yang juga sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Kepala BPBD Kabupaten Polres Timur dalam hal ini diwakili oleh Kabid 1. Kabid 1 ini membidangi kesiapsiagaan daerah ini. Teman-teman dari Keres yang saya juga hormati, teman-teman anggota forum, juga dua sahabat ya, karena sering bertemu dari BMKG, yang sebetulnya kalau kita hari ini omongin sudah saya jelaskan mengapa sehingga ada. Spesial untuk Keres, kita ucapkan terima kasih karena Keres mendukung sehingga ada kegiatan kecil, tapi kita berupaya untuk jadikan bermakna untuk kabupaten ini. Pada hari kesiapsiagaan nasional tahun ini, beberapa waktu lalu, Keres juga mendukung kami untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ada kampanye keliling Kota Rantuka tentang kesiapsiagaan, dan ada satu kegiatan yang menjadi pemicu acara ini adalah seminar nasional online tentang kesiapsiagaan di Polres Timur. Waktu itu hadir pada Yono dari BMKG Pusat, dan menarik bahwa dalam paparan beliau itu beliau menjelaskan tentang gempa Desember 2021, dan di presentasi itu beliau menyebut beberapa tempat di Rantuka ini yang punya risiko tinggi, antara lain adalah Desa Tiwatobi. Itu gempa berpotensi tsunami. Tapi sekalian ini adalah generator gempa yang bisa membuat tsunami di Flores Timur atau NTT secara umum ya. Dan ternyata menariknya apa yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 itu tidak terletak di jalur pantahan yang sudah ada. Artinya gempa 14 Desember 2021 itu terjadi di kawasan yang belum terpetakan ya. Nah, ini cukup mengejutkan kami bahwa ternyata di NTT itu ada sumber-sumber gempa yang belum terpetakan. Dari pemicuan inilah kemudian bersama Keres kami untuk diskusi bagaimana kita berkontribusi untuk daerah ini. Lalu ada satu pilihan kami adalah bagaimana kita menyiapkan, mengajak para pihak di kabupaten ini yang punya kewenangan untuk kita duduk bersama-sama, kita membahas untuk menyiapkan satu panduan yang kita sebut namanya sistem peringatan dini gempa berpotensi, untuk mendiskusikan draft itu supaya dapat masukan lagi secara khusus dari TNI untuk kemudian kita proses lebih lanjut menjadi dokumen final Kabupaten Polres Timur. Kemudian itu akan ada simulasi untuk menguji draft ini sebelum Bupati Polres Timur itu mengesahkannya. Sehingga hari ini secara spesial, secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada tim dan anggota yang sudah hadir. Kami punya keyakinan bahwa dengan kehadiran TNI di ruangan ini, Angkatan Darat, dari Kodim, maka kita punya proses ke depan akan mendapat dukungan dan hasil kita itu akan lebih mantap untuk ke depan kita sumbangkan bagi Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bencana ini menjadi salah satu perhatian saya. Sejak awal saya mau masuk ke sini, sudah beberapa orang menyampaikan tentang potensi bencana di tempat kita.
menjadi prioritas saya untuk hadir di undangan yang membicarakan tentang kebencanaan. Intinya saya ingin tahu tentang bagaimana sejarah bencana alam yang pernah terjadi di sini. Terus kemudian selanjutnya apa evaluasinya dari bencana yang kemarin. Nah, tentunya dari evaluasi itu kan kita bisa mengetahui belajar banyak hal tentang penanganan bencana alam di tempat kita. Peringatan itu sangat baik apabila pemberitaan itu dirilis oleh pihak yang memang membidangi itu. Dalam hal ini kan kita sekarang hidup di media, di zaman medsos ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan tadi di pojok tadi, medsos semua orang bisa memberikan berita, semua orang bisa mengondisikan. Jadi memutarbalikkan fakta menggunakan gambar-gambar yang dia ambil cuma sepotong terus kemudian dia bilang tsunami. Tapi padahal tidak. Nah, hal-hal demikian yang menimbulkan kepanikan. Jadi tentunya tindakan-tindakan yang berlebihan ini juga akan menimbulkan kerugian kan begitu kira-kira. Nah, jadi dengan adanya pemberitaan yang resmi tentunya akan mengeliminir situasi-situasi yang panik, sehingga masyarakat begitu terjadi gempa nggak lama dia langsung dapat berita bahwa tidak berpotensi tsunami. Akhirnya apa? Mereka kan tenang, ya kan? Tapi begitu terjadi gempa terus kemudian mereka menerima kabar berpotensi tsunami di daerah ini, mereka akan langsung segera mengevakuasi dirinya. Nah, itu juga akan menyelamatkan banyak jiwa. Nah, saya pikir itu yang perlu kita sama-sama mengedukasi masyarakat kita agar bisa memilah berita yang benar dengan berita hoax. Itu saja kira-kira yang perlu saya sampaikan. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan. Ya. Mungkin sekarang tidak begitu penting, mungkin. Ya. Tapi pada saat terjadi kan kita tidak punya waktu untuk berdiskusi. Semuanya harus sudah bergerak sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana itu tentunya sosialisasinya dimulai dari sekarang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dikasih tahu mereka sudah tahu harus pergi kemana, harus membawa apa. Nah, sehingga di sini juga penyiapan perlu disampaikan sejak sekarang, sehingga pemerintah juga sudah ada gambaran untuk merencanakan pembangunan atau merencanakan penyiapan apabila hal tersebut terjadi.